Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahu adzim. Hadirin rahimahullah, rekan-rekan yang amat saya muliakan, Ibu Hadir di sini sudah hadir. Terima kasih Ibu Hadir. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat memperoleh kesempatan yang sangat mulia menghadiri undangan dari SPS untuk kembali kita bersilaturahim di tempat yang mulia ini untuk melakukan tausiah, saling menasihati dalam kebaikan, menasihati dalam kebenaran, menasihati dengan penuh kesabaran. Sedianya minggu ini kita olahraga, karena minggu yang lalu kita sudah tausiah. Namun ada hal yang sangat urgent hari ini, di mana keluarga kita, sahabat kita, kolega kita Pak Suherman Purnabakti. Ini suatu anugerah yang luar biasa yang harus disyukuri oleh kita, karena tidak semua orang, tidak semua manusia diberi keselamatan yang sempurna dalam melaksanakan tugasnya. Ada yang di pertengahan perjalanan tugasnya itu tidak tuntas. Banyak penyebabnya. Mungkin sakit, mungkin meninggal dunia, mungkin banyak kecelakaan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah teman kita, saudara kita, rekan kerja kita Pak Suherman ini purna bakti, artinya selesai dengan selamat. Itu karena apa? Karena Allah sayang, karena Allah ridho, karena Allah suka. Kalau tidak Allah ridho, ya tidak selamat. Idza jaa nasrullahi wal fath.
apabila pertolongan Allah datang, apabila pertolongan Allah itu tiba, apabila pertolongan itu kepada kita, maka disitulah kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berduyun-duyun, berbondong-bondong manusia masuk ke dalam agama. Ini kita berduyun-duyun. Jadi kemenangan yang sejati, kemenangan yang esensial manakala kita itu dekat kepada Allah. Daja nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi. Nah, apabila kita sudah memperoleh kemenangan, apabila kita sudah memperoleh keberkahan, apabila kita sudah memperoleh kenikmatan, banyak nikmat yang Pak Suherman peroleh hari ini. Orang lain sakit, Pak Suherman tidak sakit. Orang lain meninggal sebelum pada saat tugas, Pak Suherman masih hidup. Ini anugerah luar biasa. Dan Pak Suherman itu dari dulu nampaknya muda terus. Waktu saya kuliah seperti ini. Sekarang saya sudah jadi dosennya seperti ini. Luar biasa. Nah, bentuk kita berterima kasih pada Allah disebutkan fasabbih bihamdi rabbika wasabbih. Maka tidak ada yang paling Allah suka, yang tidak ada Allah yang paling Allah senangi kecuali malaikat dan umat manusia itu bertasbih. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la. Ada lagi, subhanallah, wa bihamdihi, subhanallah, subhanallah, wa bihamdihi, subhanallah, subhanallah, wa bihamdihi, subhanallah. Dua kalimat itu ringan diucapkan tapi berat timbangannya kebaikan. Subhanallah bihamdihi, subhanallah. Itu adalah kalimat yang paling Allah sukai. Makanya pada saat tawaf di masjid di Mekah itu bacanya itu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Itu di dunia. Adapun di Baitul Ma'mur di langit ke-7 di Sidratul Muntaha, para malaikat pun begitu. Jadi ada Ka'bah di sini, ada Baitul Ma'mur di langit. Di dunia Ka'bah. Kita manusia bertasbih dan tidak ada tempat yang paling mulia ya, kecuali rumah Allah dan di Masjidil Haram ada Ka'bah itu. Berapa ratus ribu berkali lipat kalau kita ibadah di sini. Jadi para malaikat tasbih setiap hari di Baitul Ma'mur di langit itu, mereka tasbih aja kerjanya. Dan kita sebagai manusia di bumi ini bukan disuruhlah oleh Allah itu untuk fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi setelah tasbih istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi Pak Herman, Masya Allah, Bapak akan terus bahagia manakala mengamalkan dua amalan tadi, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu akan datang pertolongan Allah bila jaa nasrullah wal fath.
Jadi apapun kesulitan yang kita rasakan, tasbih dan istighfar. Bahkan ada suatu riwayat kalau kita ingin dilimpahkan rezeki kita, kalau kita ingin dicukupkan kehidupan kita, ingin ditolak dari berbagai macam bahaya, istighfar. Pada saat Nabi Adam diuji oleh Allah, tidak boleh makan buah budi. Tapi yang namanya setan gak suka Nabi Adam lama-lama di surga, karena setan gak ada temannya. Digodalah Nabi Adam, Nabi Siti Hawa. Akhirnya Nabi Adam tergoda, makanlah buah budi, padahal sudah enak-enak di surga. Namun itu semua ada pembelajaran bagi kita, ada hikmahnya bagi kita, bahwa Allah sudah punya skenario lain. Coba kalau Nabi Adam tidak makan buah budi, tidak akan ada kita di dunia ini. Tidak akan ketemu saya dengan Ibu Adi, tidak akan ketemu dengan Pak Wadi. Ini syariatnya karena Nabi Adam makan buah budi. Ada kita. Semua yang Allah kehendaki itu ada hikmah. Itu kita tidak boleh menyesali yang berlebihan terus. Setelah kita istighfar ya kita cepat move on. Karena semuanya ada hikmah. Semuanya ada hikmah. Ya, pada saat Nabi Adam diturunkan ke dunia akibat tadi melanggar makan buah budi, maka yang dilakukan oleh Nabi Adam adalah bertobat dan beristighfar. Rabbana ya Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir wa tarhamna minal khasirin. Terus sambil istighfar, astagfirullah. Akhirnya Nabi Adam diampuni dosanya, dimuliakan di muka bumi, bahkan malaikat pun sujud. Jadi derajat Nabi Adam oleh Allah dimuliakan. Dan kita adalah cucu keturunan Nabi Adam. Jadi kita itu orang yang mulia, kita itu memang makhluk yang paling mulia di muka bumi ini. Malaikat pun tunduk kepada manusia karena diperintah oleh Allah. Nah, yang tidak tunduk itu setan. Untuk apa saya harus sujud kepada manusia? Kata setan. Untuk apa saya harus taat pada manusia? Kata setan. Harus apa? Kan saya lebih hebat daripada manusia. Nah, ansok sombong teh setan. Ansok ujung lihat kabur teh setan. Makanya kalau kita dapat anugerah, jangan sombong. Kalau kita dapat rezeki, jangan sombong. Kalau kita dapat kedudukan, jangan sombong. Lu sombong teh setan. Nah, kesombongan itulah yang akan menghancurkan manusia dari tempat yang paling mulia ke tempat yang paling rendah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfalas safilin. Kata Allah, aku sudah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, baik fisik maupun ruh. Tsumma radadnahu asfalas safilin. Kemudian aku akan jatuhkan, kemudian akan rendahkan ke tempat yang serendah-rendahnya. Jadi kemuliaan manusia ada pada ketaatan pada Allah SWT.
Kemuliaan manusia bukan pada kedudukan, bukan pada jabatan, bukan pada ilmunya, bukan pada apapun ya atribut-atribut yang melekat duniawi dalam diri manusia, tapi kemuliaan manusia ada pada ketaatan dan kepatuhan kepada Allah SWT. Secepat tidak taat, maka perilakunya lebih hina dari binatang. Contoh, binatangnya cukup makan teh ke anak nawe sadinten, tapi lu koruptor itu kamu sudah tidak taat. Sejahat-jahatnya harimau itu tidak akan memakan anaknya, tidak akan membunuh, tapi manusia yang jahat itu bisa membunuh sebelum anak itu lahir. Coba, mau tidak rendah gimana? Tentu mari kita selalu taat dan patuh pada Allah agar kita menjadi orang-orang yang dimuliakan. Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Taat dan patuh. Jadi insya Allah Pak Herman kita doakan selalu taat dan patuh kepada Allah. Begitupun kami Pak Herman di sini yang sudah yang masih bekerja formal, doakan Pak Herman setiap sujud, setiap dikir, doakan kami juga di sini. Dan kami mengundang Pak Herman dan teman-teman Purnabakti yang lainnya setiap Jumat pada saat kita kegiatan ceramah kumpul di sini kayak Bu. Itu luar biasa itu. Yakinlah kalau kita banyak temu dengan teman-teman itu jauh lebih mudah, jauh lebih sehat, jauh lebih panjang umur silaturahim. Masya Allah. Coba kalau di rumah saja jemur, bosan, cepat tua, dan akhirnya mohon maaf usia ada Allah yang atur, tapi syariatnya karena tidak banyak bertemu dengan teman-teman yang baik, maka dia secara psikologis akan tersiksa dan mempercepat kematian secara psikologis. Makanya orang-orang yang banyak silaturahim seperti Bu Wadil itu luar biasa silaturahim di WA group itu. Saya kan suka ngintip di Bufis. Bu Wadil ini luar biasa silaturahim dengan teman-temannya, dengan kolega-kolega, mantan-mantan penghuni asrama penghuni kampus, semua luar biasa. Makanya sejahtera, bahagia karena banyak silaturahim. Jadi Bu Enti, Pak Herman, jangan putuskan silaturahim walaupun sudah tidak bekerja secara formal. Jadi sekali lagi Pak Herman, saya doakan, kami doakan menjadi orang yang mulia, yang bahagia sampai ya kita insya Allah bertemu di surga ya, inginnya ya. Masa di dunia aja kita bertemu, kayaknya di akhirat tuh di surga ketemunya, jangan di neraka. Mau bilang enggak ya, kita ingin bertemu di surga ya Allah. Nah, itu kira-kira terkait dengan pertolongan Allah yang diberikan kepada kita semua. Allah sangat sayang pada kita, Allah sangat insya Allah ridho pada kita. Allah begitu melindungi kita, tangan, damai, tenang, ya. Tidak banyak konflik, insya Allah. Tidak banyak masalah, insya Allah. Tidak banyak kesulitan, insya Allah. Kalaupun ada, kita diberi kemampuan oleh Allah untuk mengatasinya. Itu kan pertolongan. Nah, coba pancing pertolongan Allah lebih jauh lagi dengan banyak zikir. Pancing pertolongan Allah itu dengan banyak istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwab. Sesungguhnya Allah itu, masya Allah, menerima taubat. Menerima taubat. Asal manusianya itu bertaubat.
Ternyata untuk tobat itu tidak gampang. Kalau nggak ada hidayah, coba itu Fir'aun. Fir'aun kan didatangi oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Kata Nabi Musa dan Nabi Harun, Fir'aun tobat supaya Allah mengampuni, supaya Allah itu memasukkan ke surga. Tapi Fir'aun kan nggak mau tobat. Tobatnya itu pada saat mau meninggal. Ya udah tertutup Pak, Bu. Tobat itu tidak akan diterima apabila nyawa sudah di kerongkongan. Kayak Fir'aun itu. Fir'aun itu pada saat mau tenggelam, pada saat mau meninggal, baru sadar bahwa saya percaya pada Tuhannya Musa. Ya terlambat. Tobat mah sekarang nih, mumpung jajan, mumpung sehat, mumpung ada kesempatan. Ini tobat. Jadi jangan dinanti-nanti tobat. Ada satu zikir, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah. Itu para sufi itu 1000 kali per hari. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Itu sufi itu 1000 kali per hari. Bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Itu 1000 kali per hari. Jadi kapanpun saat ngajar hatinya bismillah. Ngajar sih ngajar tapi hatinya kepada Allah. Saat melayani tamu hatinya Allah, Allah, Allah. Saat ngasih minum hatinya Allah, Allah. Saat apapun tanda tangan registrasi Allah, Allah. Itu dijaga oleh Allah. Kenapa? Allah menjanjikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, illa bidzikrillah tatma'innul qulub. Oleh karena itu ingatlah kalian kepadaku. Niscaya aku mengingat kalian. Masya Allah. Imas mana? Saya ingat tuh Bu Imas. Kalau Bu Imas itu kalau diingat kan ada perhatian. Pohon apa dia perhatian. Biasanya kalau kita ingat itu ada perhatian dan biasanya kita memberikan sesuatu. Pay attention please, kan gitu ya. Biasanya orang-orang yang ingat itu gini kayak inget banget gitu. Itu perhatian tuh. Nah, silaturahim itu ingat. Nah, kita diingat oleh pimpinan saja begitu bahagianya. Kita diperhatikan oleh pimpinan aja. Pemerintah dipanggil presidennya, pokok atau jadikan pembicaraan kurang di foto dan presiden. Ya ngomong di WA. Ini Allah yang memperhatikan, Allah yang mengingatkan. Penguasa segala penguasa, rajanya diraja. Coba kalau Allah yang memperhatikan, Allah yang ingat pada kita, apa yang dikhawatirkan oleh kita? Semuanya Allah perhatikan, semuanya Allah cukupi. Masya Allah. Jadi orang yang bahagia itu apabila orang itu selalu oleh Allah diingatkan, oleh Allah diperhatikan, oleh Allah diridhoi, oleh Allah disukai. Kalau Allah sudah ingat pada kita, don't worry, be happy. Jangan takut, la tahzan, la takhaf. Kenapa? Karena Allah sudah menjamin. Nah ini ayatnya. Jadi kita tatmainnul qulub bila bidzikrillah. Jadi kalau ingin tenang, ingin bahagia, karena indikator bahagia itu kata Elizabeth Taylor ya, dalam bukunya The Professional of Psychology adalah tenang.
Mungkin walaupun punya uang 1 triliun, mungkin hati tenang, nggak akan bahagia. Benar. Walaupun punya jabatan tinggi, guru besarnya, dan S2-nya panjangan, ada tapi guru besar panjang, panjang bisa, guru besar panjang bisa, gelaran deh. Pelatihan pun dimasukkan pelatihan. Nggak akan tenang kalau kita itu jauh dari Allah. Tatmainul qulub bila bidzikrillah. Kalau ingin tenang, ya dekat pada Allah, zikir pada Allah. Ya. Sakumaha capek fitrahnya, kalau itu juga koleksi kan gitu. Tenang. Sakumaha sibukna eta udah lumpatan. Ikut tong lompatan saku masih bukan, tenang aja, sikti pantau. Saya lihat saya amali itu dosen-dosen itu, Pak Iman Sari, belum langkahnya. Saya punya teman, Pak Iman, ini mah langkah kaki ini benar. Walaupun saya belum melihat orangnya, oh ini mah langkah kaki ini, oh ini mah suara ibu ini, itu personal pribadinya. Coba dibiasakan tenang. Mau ke masjid aja kata Rasulullah harus tenang. Jadi nggak boleh ke masjid lari-lari. Ya kalau kesiangan sholat ya jalan aja, nggak usah lari-lari. Itu masalah kurang kesiangan. Mesti kita tabrak, tidak dikira. Banyak kecelakaan itu karena ketidaktenangan. Tapi bukan malas, bukan, tapi tenang gitu, tenang jiwa. Nah, selanjutnya Nabi Ibnu Al-Banani berkata, saya tahu kapan Allah SWT mengingat saya. Bagaimana Anda mengetahui hal itu? Tanya para muridnya. Apabila saya mengingatnya, apabila saya mengingat Allah, kata Ibu Thabit, dia pasti mengingat saya, Allah pasti mengingat saya. Jadi Rahman Rahimnya Allah itu begitu. Kalau ingat kita satu kali, Allah beribu-ribu kali. Kalau kita mendekat ke Allah, kalau pakai ukuran 1000 meter gitu, Allah harus 1000 bisa ingat dekatnya. Jadi luar biasa. Jadi kalau kita ingin diingat Allah, ya kita harus mengingat Allah. Itu kata sahabat. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Berzikirlah kalian dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyak. Jadi karena sama ayat latihan saya kali ayat, tapi tidak dibatasi, silakan sebanyak-banyaknya. Zikir itu sebanyak-banyaknya. Nah, apabila kalian telah bertolak dari Arafah, ini konteksnya konteks pada saat ibadah haji. Berzikirlah kepada Allah di Ma'asyiral Haram, artinya di Masjidil Haram atau di berzikirlah dengan menyebut nama Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepada kalian. Jadi di Arafah zikir, di perjalanan di Musdalifah zikir, di Masjidil Haram zikir, di Madinah zikir, sanes balanja, paseur anu digoda oleh setan, umroh, tapi belanja lebih seru daripada zikirna. Buat belanja boleh, tapi jangan sampai berlebihan, melebihi zikir. Ini ada cerita. Ini akhir
drama cerita karena kita banyak ujian ya, sedang ujian beberapa kali ujiannya, sekarang mau ujian lagi. Ini cerita di akhir. Ini mah sifat manusia ya, nggak senang belanja. Jadi di zaman bahula terus ada indikasi kalau kita senang belanja. Terkadang Rasulullah sedang dakwah kosong tuh masjidnya di Palasar. Tapi Rasulullah jangan dakwah. Jadi jangan kaget kalau sekarang masjid kosong dan di kampung itu. Jangan kaget majlis taklim itu hanya 2-3 orang. Dan di kampung kayak gitu. Itu mas sunatullah. Yang jahat itu lebih banyak dari yang baik. Itu mas sunatullah. Di Al-Quran disebutkan, Pak Herman, jangan harap di masjid lebih ramai daripada di mall. Itu mah terus ketentuan Allah di dunia ini banyak orang yang tidak baiknya tadi Pak, banyak yang baik itu mah sudah ada di Al-Qur'annya. Jadi walaupun ibu dakwah sampai membusa-busa, nggak akan merubah orang lebih banyak baiknya daripada buruknya. Cek aja sekarang jumlah penduduk di dunia apa berapa miliar, jelas. Mau ateis mah pasti kan berapa miliar tuh ateis ini. 5 miliar. Iya, jadi dakwah mah bukan untuk membuat dunia ini semuanya Islam, bukan, hanya kewajiban saja dakwah. Ujung-ujungnya mau Islam atau tidak itu mah hidayah. Yang nggak boleh itu enggak dakwah. Karena ada kiai yang kecewa, orang mau cenderung geus dakwah teh geus beak daengkan tapi teu aya reno. Datang ya memang begitu sunatullah. Tapi kalau sudah Allah ridho, idza jaa nasrullah wal fath, apabila Allah sudah menghendaki pertolongan dan memperoleh kemenangan, berduyun-duyun. Jadi bagi kita mah tahu ada hasilnya nggak Gusti Allah yang. Tapi kalau Allah sudah menghendaki, idza jaa nasrullah. Nah ini ada cerita nih. Orang-orang itu kebanyakan di pasar, sedang belanja di pasar. Ini cerita Abu Hurairah. Abu Hurairah itu sahabat Nabi yang suka memelihara kucing. Namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu meriwayatkan bahwa ia masuk ke pasar dan namanya manusianya belanja makanan apa. Abu Hurairah itu ke pasarnya itu bukan hanya ke pasar tapi hindak. Abu Hurairah pergi ke pasar. Ia berkata, "Aku melihat kalian di sini." Kata Abu Hurairah ke orang-orang di pasar, "Aku melihat kalian di sini di pasar." Sementara kata Abu Hurairah, warisan, kalau dalam warisan kan, dalam bayangan itu pasti ghanimah nih, pasti harta benda nih, emas berlian nih. Wah, habis kabayang warisan itu ya, pasti materi lah gitu. Warisan Rasulullah itu dibagikan di dalam masjid. Kalau mendengar warisan, mendengar emas permata, mendengar harta, manusia kan dari diciptakan dari tanah. Tanah sifatnya apa? Dunia. Tanah sifatnya ingin hubung dunia, tanah hubung dunia. Tapi ingat, manusia itu diciptakan dari ruh, ada ruhnya dari langit tuh, bukan dari tanah. Ini manusia mah biasa, ada baik, ada buruk, ada suka. Itulah manusia. Ada juga malaikat. Jadi setan itu manusia. Itu kaget tuh, tiba-tiba jam terbalik. Nah, memang manusia.
Iya, kok tiba-tiba jadi manusia begitu. Karena unsurnya tadi ada unsur tanah, ada unsur ruh. Unsur ruhnya baik, unsur tanahnya jahat. Nah, kemudian kata Abu Hurairah, aku melihat kalian di pasar ini, sementara warisan Rasulullah itu dibagi-bagi di masjid. Nah, itu orang-orang lalu pergi ke masjid terbirit-birit mau berebut warisan. Orang-orang lalu pergi ke masjid meninggalkan pasar, jadi pasar kosong. Semua ke masjid daripada warisan. Bayangkan kalau warisan sebulannya 1 kilo emas itu harus bayangkan. Kan pasar mah beli ya. Kan warisan mah kita ambil. So, mau meser emas di pasar kan warga atas. Tapi lamun di masjid di pasar emas kan sekedar warga atas. Jadi pada lari dari pasar itu ke masjid. Masya Allah, luar biasa ya cerita. Orang-orang lalu pergi ke masjid dan meninggalkan pasar. Akan tetapi pas datang ke masjid, mereka tidak melihat itu warisan. Tidak ada ghanimah, tidak ada emas, tidak ada harta benda. Mereka berkata, wahai Abu Hurairah, kami tidak melihat warisan dan dibagikan oleh Rasulullah di masjid. Kemudian Abu Hurairah balik bertanya, apa yang kalian lihat? Mereka menjawab, kami melihat sekelompok orang sedang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dan membaca Al-Quran. Abu Hurairah berkata, itulah warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Amas meriwayatkan hadis dari Abu Saleh dari Abu Hurairah dan Abu Saidah Khudri dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla memiliki para malaikat yang memujinya di bumi. Mereka mencatat amalan manusia. Apabila mereka menemukan suatu kaum sedang berzikir kepada Allah, mereka menyeru, marilah menuju sasaran. Masya Allah, jadi warisan Rasulullah itu bukan harta, bukan materi, bukan emas, bukan permata, bukan berlian. Warisan Rasulullah, tapi Allah mewariskan kepada kita amalan-amalan supaya kita berzikir, supaya kita membaca Al-Quran. Jadi Pak Syahna setelah purna bakti belajar dari sini, maka perbanyaklah zikir. Kita pun yang belum pensiun, perbanyak lagi. UMP, perbanyaklah ke masjid. Kita pun yang belum pensiun, perbanyak ke masjid. Karena itu warisan Rasulullah SAW. Coba yang namanya warisan, berarti kan ahli waris, ya. Maukah kita dijadikan ahli waris Rasulullah? Maulah. Karena Rasulullah itu akan beri syafaat. Ada namanya telaga Kautsar. Aduh ya Allah, nanti kita itu di alam mahsyar ya, panas, terik, matahari itu dekat dengan kita. Betapa tersiksanya manusia saat itu. Betapa manusia itu sengsaranya pada saat itu. Karena apa? Yang namanya keringat itu sampai ke leher. Saking panasnya matahari. Tapi apa umat Rasulullah dijamin tidak? Karena umat Rasulullah itu ada namanya telaga Kautsar, dikasih minum kita dari telaga Kautsar. Satu kali tegukan itu segar. Yang lain berkeringat sampai di leher, kita ada awan. Karena kita banyak sholat, karena kita banyak berzikir, karena kita banyak ke masjid. Itulah warisan. Itu saja ya teman-teman ya, tidak banyak-banyak.
Yang penting kita bisa mengamalkannya. Pertama, banyaklah bertasbih. Yang kedua, banyak istighfar. Yang ketiga, banyak baca Quran. Yang keempat, banyak tinggal di masjid. Itulah warisan Rasulullah yang akan kita tuai nanti di akhirat bersama Rasulullah di telaga Kautsar dan di surganya Allah. Itu saja mungkin yang bisa kita diskusikan hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi pertemuan kali ini menjadi saksi kita nanti di hadapan Allah. Kita sudah saling menasehati, kita sudah saling mengingatkan watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Kebaikan semuanya dari Allah. Saya masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan. Rasul itu ingatkan saya. Karena dolamna anfusana fa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa tahiyyatu biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.